Kita akan membahas tentang distribusi teoritis. Nah, untuk distribusi teoritis ada sub pembahasan terdiri dari 3, yaitu kita akan membahas tentang distribusi teoritis chi-square, distribusi teoritis F, dan distribusi T. Distribusi teoritis atau distribusi probabilitas teoritis merupakan suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari peristiwa-peristiwa bersangkutan, atau distribusi yang frekuensinya diperoleh dari perhitungan-perhitungan secara matematis. Kegunaan dari distribusi teoritis diantaranya yang pertama merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang dapat diharapkan apabila asumsi-asumsi yang dibuat benar. Yang kedua, dasar logika yang kuat untuk para pembuat keputusan di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis. Yang keempat, menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Nah, setiap kejadian yang dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai suatu variabel umumnya mengikuti suatu distribusi teoritis tertentu. Dan apabila sudah ketahuan jenis distribusinya, dengan mudah dapat mengetahui besarnya nilai probabilitas terjadinya kejadian tersebut. Beberapa distribusi teoritis yang akan dibahas di sini ya, ada chi-square, distribusi F, dan distribusi T. Untuk distribusi chi-square disimbolkan dengan seperti x kuadrat, ya, ini disebutnya chi-square. Distribusi chi-square berguna sebagai kriteria untuk pengujian hipotesis mengenai varians. Jadi distribusi chi-square ini untuk pengujian hipotesis mengenai varians, dan juga untuk uji ketepatan penerapan suatu fungsi apabila digunakan untuk data hasil observasi atau data empiris. Oke, ini sifat-sifat distribusi chi-square. Seluruh nilainya positif, tidak simetris. Bentuk distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Min dari distribusi chi-square adalah derajat bebasnya atau derajat kebebasannya yang disimbolkan dengan V. Nah, ini bentuk dari distribusi chi-square, ya, formula dari chi-square. Kemudian rumus statistik chi-square seperti ini, n-1 s kuadrat per sigma kuadrat, mendekati distribusi chi-square n-1. Misalkan X berdistribusi chi-square dengan alfa dan V, sehingga peluang X lebih besar sama dengan chi-square dengan alfa dan V adalah alfa. Nah, bentuk distribusi chi-square. Nah, kemudian ini jika chi-square merupakan persentil 100 dikali 1 min alfa dari distribusi chi-square alfa V, maka persentil 100 alfa adalah chi-square 1 min alfa V, sehingga bentuknya seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian ini merupakan gambar dari kurva chi-square. Nah, ini yang pink ini adalah luas daerah alfa, sedangkan yang ini kurva chi-square n-1. Nah, ini merupakan tabel dari chi-square. Nah, ini juga lanjutan dari tabelnya. Kemudian cara membaca tabel chi-square, misalkan kita akan mencari nilai chi-square dengan alfanya 0,975 dan derajat bebasnya 20. Jadi pada kolom V ini kan merupakan simbol dari derajat kebebasan ya. Cari 20, kolom V kita cari 20, kemudian barisnya di sini kita cari chi-square 0,975. Maka perpotongan dari kolom chi-square 0,975 dengan baris 20 mendapatkan nilai 34,2. Maka ini merupakan nilai dari chi-square alfa 0,975 dengan derajat bebasnya 20. Ya, kemudian contoh penggunaan distribusi chi-square. Misalkan perusahaan baterai Acme telah mengembangkan baterai ponsel baru. Rata-rata baterai bertahan 60 menit dengan sekali pengisian daya. Simpangan bakunya adalah 4 menit. Misalkan departemen
Departemen Manufaktur menjalankan tes kontrol kualitas. Mereka secara acak memilih 7 baterai. Simpangan baku baterai yang dipilih adalah 6 menit. Berapa probabilitas bahwa standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Tadi dari soal kita dapat tuliskan kembali. Yang diketahui adalah ukuran sampel itu ada sebanyak 7. Standar deviasi sampel ya dari baterai yang dipilih itu standar deviasinya 6. Kemudian standar deviasi populasinya 4. Sehingga derajat bebas disimbolkan dengan V atau derajat kebebasan ya. V itu rumusnya adalah N-1 jumlah sampel dikurangin 1 sehingga hasilnya adalah 6. Yang ditanyakan adalah berapakah peluang dia lebih besar dari 6 menit gitu ya. Statistik chi-square. Nah, chi-square ini N-1 per S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. N-nya tadi tinggal kita inputkan nilainya, N-nya 7, S-nya 6 dikuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan sigma-nya tadi 4 ya. Standar deviasi populasinya 4 sehingga didapatkan nilai 13,5. Jadi peluang standar deviasi sampel itu lebih besar dari 6 itu adalah 1 dikurangi nilai F 13,5 ya. Nah di sini didapatkan 1 dikurangin nilai F 13,5 itu adalah 0,9625. Kita mencari nilai alfanya justru ya di sini. Sehingga 1 dikurangi 0,9625 hasilnya adalah 0,0375. Nah ini maksudnya probabilitas standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit adalah 3,75%. Jadi kemungkinan standar deviasi dalam tes baru itu lebih besar dari 6 menit adalah 3,75%. Gitu ya. Nah, ini penggunaan distribusi chi-square dengan bantuan software MATLAB. Ya, untuk sementara belum kita praktekkan ya untuk software MATLAB-nya. Nah, demikianlah untuk distribusi chi-square. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.